Halo siswa-siswi SMPK Penabur kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat. Dan kita sungguh bersuka cita karena kita boleh dipertemukan kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami dalam pelajaran ini agar kami semakin boleh mengerti tugas dan tanggung jawab kami sebagai wakil Allah di bumi ini. Kiranya Engkau juga membantu kami untuk semakin peka terhadap kelestarian lingkungan di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami memohon penyertaan Tuhan dalam pembelajaran kami. Amin. Nah anak-anak, adakah yang masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Di pembelajaran sebelumnya, kita belajar tentang manusia yang memiliki tanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Ciptaan Allah tidak hanya lingkungan, tetapi juga sesama manusia. Manusia bertanggung jawab dengan cara menjaga, merawat, dan mengelola alam dengan baik. Ini adalah tugas dan tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah di bumi. Dan ini juga adalah cara manusia untuk mencerminkan gambar Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Berbicara tentang gambar Allah, perlu kita ketahui bahwa manusia adalah imago Dei atau manusia adalah gambar Allah. Nah, hal ini tidak cukup hanya dikatakan saja, namun perlu juga untuk dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita akan belajar tetap dalam pelajaran ketiga, namun kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang manusia dipanggil untuk bertanggung jawab terhadap alam. Ini adalah salah satu cara manusia membuktikan bahwa dirinya adalah imago Dei atau gambar Allah. Anak-anak, di dalam video sebelumnya kita belajar bahwa alam itu indah, alam Indonesia kita itu indah. Namun, pada masa sekarang banyak sekali keindahan alam tersebut rusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Banyak sekali hutan yang mulai gundul akibat penebangan liar. Banyak sekali ladang-ladang yang terbakar akibat ulah manusia yang sengaja membakar lahan pertanian. Ada juga manusia yang buang sampah ke laut sehingga menyebabkan banyak hewan-hewan laut mati karena tertelan plastik-plastik. Nah, pertanyaannya, ketika alam sudah mulai rusak, siapakah yang perlu bertanggung jawab terhadap kerusakan alam? Tentu jawabannya adalah manusia. Mengapa manusia? Karena manusialah yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi wakilnya, untuk menjaga dan merawat lingkungan dan juga alam semesta ini. Sehingga manusia harus memiliki tanggung jawab untuk ambil andil dalam perbaikan lingkungan. Nah anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar bahwa manusia memiliki dua sikap. Ada dua sikap manusia terhadap alam semesta. Yang pertama adalah merusak. Manusia tebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan, berburu hewan langka untuk diambil bagian tubuhnya, dan juga melakukan hal-hal lain yang merusak lingkungan. Namun selain itu ada juga manusia yang bertanggung jawab dengan menjaga dan melestarikan lingkungan. Berikut kita akan saksikan video tentang manusia yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.
Walaupun manusia, walaupun binatang, ciptaan Allah semua. Kenapa gajah turun ke kampung? Kita bilang gajah yang salah. Bukan. Kita manusia yang ada pikirannya. Kalau binatang nggak ada pikiran. Dan manusia saja yang bisa mengatur semua. Itulah kelebihan ciptaan Tuhan. Karena ini kepentingan universal sebenarnya. Ketika tanah itu habis, tumbuh-tumbuhan itu tidak ada yang menghasilkan biji. Alam nggak akan kemana-mana, bumi nggak bakalan kemana-mana. Mereka akan terus berevolusi, mau itu ada climate change atau mau global warming atau apa. Tapi bila manusia tetap mau tinggal di sini, mereka harus berubah. Dengan PLTMH ini, masyarakat menyadari tentang bagaimana menjaga lingkungan, khususnya menjaga mata air. Kita perempuan, jangan kita ketinggalan. Pasti kita bisa juga kalau kita lakukan sesuatu. Ini jangan dilapisin, nggak usah pakai plastik. Kalau yang terputus dari alam itu adalah banyak masyarakat kota, ya harusnya ada solusi di kota gitu, karena orang jadi bisa terlibat dan dia tahu peran dia tuh apa untuk memelankan mungkin istilahnya perubahan iklim itu sendiri. Untuk itu, mari kita sambut Melati dan Isabel. Hai semuanya. Oke, bagus. Saya pikir, audiens diam sekali. Hai semuanya. Oke, terima kasih banyak. Nama saya Melati. Nama saya Isabel. Dan kita saudara, saya kakak. Tapi Adik. ya lebih tinggi, tapi it's okay. Saya 16 tahun, Isabel 14. Dan kita lahir dan tinggal di Bali. Kita masih di sekolah SMA Green School. Tapi kita hari ini mau bicara sedikit tentang gerakan kita, namanya Bye Bye Plastic Bags. Bye Bye Plastic Bags ini NGO, yayasan dari anak muda, dan kita coba melarang tas kresek di Pulau Bali. Kita mulai waktu kita umur 10 dan 12, waktu kita punya satu kelas di sekolah tentang change makers, world leaders, dan kita pulang hari itu kita pikir anak muda Indonesia kita bisa bikin apa untuk membuat positive impact. Ya, dan saya masih ingat kita ada semua kertas dan kita berpikir ada masalah apa di Bali ya? Ada banyak, ada masalah air, lack of infrastructure, overdevelopment. Tetapi yang masalah yang lebih besar dan juga connect sama Melati dan saya, itu masalah sampah. Kalau kita berjalan di sawah, ada plastik ya. Kita mau renang di dalam laut, ada sampah di semuanya. So kita bilang, ayo, siapa bikin sesuatu tentang ini ya? So Anda juga tadi lihat semua foto-foto di sana. Kita semua tahu plastik itu masalah yang besar. Tidak hanya masalah di Bali, tidak hanya masalah di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kita masih coba, solusi tentang sampah itu apa? Tapi kita bikin research dan kita belajar, 38 negara di seluruh dunia sudah bilang no to plastic bags. Ayo Indonesia, kita juga bisa. And so kita mulai bikin gerakan, dan dengan tim kita punya banyak aktivitas dari edukasi, beach cleanups, keliling ke semua toko dan warung-warung. Tapi kita juga bekerja dengan pemerintah. Kita generasi masa depan ya, so kita harus bilang apa kita mau masa depan kelihatannya. What do we want the future to be like? So mungkin Bye Bye Plastic Bags mulai di Bali, ide untuk Bali dan anak-anak Bali yang gerak. Tapi sekarang anak di seluruh dunia yang dia lihat video kita, Facebook kita, dan dia bilang, wow itu keren sekali, saya mau ikut, saya mau bikin gerakan di kota saya. So, sekarang bisa lihat Bye Bye Plastic Bags di 15 negara lain. Semuanya ya. So, Bye Bye Plastic Bags, iya gerakan tentang alam, tetapi kita juga mulai menjadi gerakan untuk suara anak muda. Kita selalu bilang, anak muda mungkin hanya 25% dari populasi dunia, tetapi kita 100% dari masa depan.
Anak-anak, pertanyaan setelah kita menonton video tadi adalah, apakah saya bisa seperti mereka? Dalam video tadi kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Mereka berusaha, tidak kenal umur, tidak kenal gender, tidak kenal agama. Semua manusia dipanggil untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Pertanyaannya, apakah kita bisa seperti mereka? Tentu jawabannya adalah bisa. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Seperti apa? Seperti misalnya buang sampah pada tempatnya. Marilah kita mulai untuk membiasakan diri membuang sampah pada tempat sampah, bukan di sembarang tempat. Yang kedua adalah mulai menyiram tanaman di sekitar kita. Ingat anak-anak bahwa penghijauan amatlah penting bagi kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, mematikan air dan listrik saat tidak digunakan. Karena apa? Karena kalau kita boros air dan boros listrik, maka sumber daya ini akan lama-kelamaan akan habis. Kemudian yang keempat adalah mengurangi penggunaan plastik. Ya, mengurangi penggunaan plastik saat kita berbelanja. Mari kita menggunakan tas yang tidak terbuat dari plastik, tapi menggunakan tas yang bisa terus digunakan, bukan sekali pakai. Dan yang terakhir adalah mengingatkan orang di sekitar kita, jika ada yang buang sampah sembarangan, atau misalnya jika ada yang melakukan tindakan-tindakan merusak alam. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana ini. Dengan demikian, kita juga bisa sama seperti orang-orang dalam video tadi yang berusaha untuk menjaga dan merawat lingkungan. Namun itu semua diperlukan kesadaran dan kepekaan atas permasalahan-permasalahan tentang kerusakan alam saat ini. Ya, jadi tidak cukup kita mau, tapi kita harus perlu diawali dengan kesadaran bahwa kita menyadari kerusakan alam saat ini itu adalah akibat ulah manusia. Sehingga setiap manusia perlu ambil bagian dalam usaha penyelamatan alam. Ketika kita sudah berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan alam, maka kita selanjutnya memerlukan ketekunan dan kesetiaan untuk melakukannya. Jadi bukan hanya pekerjaan yang dilakukan sekali-sekali, tapi kita perlu tekun dan setia untuk melakukannya. Dalam melakukannya, banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama misalnya, banyak orang yang belum sadar akan tanggung jawabnya sebagai wakil Allah di bumi. Hal ini menyebabkan masih banyak orang yang merasa bahwa dirinya biasa ketika buang sampah sembarangan, tidak ada perasaan bersalah. Dia lebih memilih untuk buang sampah sembarangan daripada buang sampah pada tempatnya. Hal ini terjadi karena banyak orang yang belum sadar bahwa dirinya adalah wakil Allah di bumi, sehingga dia kurang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Kedua adalah ego kita sendiri. Ego kita yang membuat kita berusaha untuk melakukan apapun asal kita untung, asal kita senang, asal tujuan kita tercapai, meskipun apa yang kita lakukan adalah merusak alam. Jadi kedua hal ini adalah tantangan yang akan kita hadapi ketika kita berusaha untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah anak-anak, dalam melestarikan lingkungan, nilai PKBN 2K yang kita pelajari hari ini adalah tentang penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri? Karena perlu kita sadari bahwa kerusakan alam itu sering terjadi akibat manusia yang sangat egois, ingin menguasai alam semesta dan seisinya untuk keuntungannya sendiri. Sehingga diperlukan penguasaan diri untuk lebih mementingkan kelestarian alam dibandingkan untuk mencapai keuntungan diri sendiri. Dengan demikian, dengan penguasaan diri yang ada dalam diri kita, maka kita belajar untuk lebih menjaga lingkungan daripada untuk mencapai keuntungan diri sendiri tapi merusak alam sekitar kita. Hal inilah yang kita pelajari dalam pelajaran ketiga. Jadi dalam pelajaran 3 kita belajar tentang tanggung jawab manusia. Manusia sebagai wakil Allah di bumi bertanggung jawab untuk menjaga, melestarikan lingkungan dan merawat alam-alam yang ada di sekitar kita.
Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena hari ini kami disadarkan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar kami. Kerusakan alam yang terjadi di lingkungan kami, di sekitar kami, itu adalah ulah kami manusia yang kurang sadar dan kurang peka terhadap lingkungan sekitar kami. Kami menyadari bahwa diri kami tidak bisa hidup ketika alam ini rusak, bahwa diri kami tidak bisa hidup dengan nyaman ketika lingkungan di sekitar kami rusak. Oleh sebab itu ya Bapa, ajarkanlah kami untuk mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang menjaga dan melestarikan lingkungan kami. Kami akan mulainya dari hal yang sederhana, yaitu buang sampah pada tempatnya. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, memberkati komitmen kami, agar kami juga boleh melakukannya tidak hanya sekali-sekali, tapi kami boleh terus melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, kiranya Engkau yang memberkati kami, agar kami juga boleh tetap semangat dan fokus dalam pembelajaran kami berikutnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan video pembelajaran hari ini. Selamat mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.